Oke ya, siap. Ini Filsafat Moral, bukunya Fahrudin Faiz. Agak serupa karena tadi kalau kata buku yang pertama tadi Kak Meta katanya lisan ya, cara nulisnya bahasa lisan juga kan. Nah, sebenarnya ini kan juga sama. Ini kan judulnya metulisankan ngaji filsafatnya beliau kan, ngaji filsafat rutin di Jogja itu diubah ke bahasa tulisan, sehingga memang ya beberapa isinya itu masih terasa lisannya gitu, bukan bahasa tulisan. Oke, ada konversi betul. Ada empat tokoh yang dibawa oleh Fahrudin Faiz. Pertama Ghazali, Pakubuwono IV, Lawrence Kohlberg, susah bacanya ya, Hans Jonas. Saya cuma nebak-nebak. Di sini kan Ghazali, Pakubuwono dulu, Lawrence bahasa ini. Sementara di dalamnya enggak. Di dalamnya itu pertama justru Lawrence Kohlberg. Cuman akhirnya aku terjawab. Ini kayaknya urutan umur ini. Lebih lama kan Ghazali, setelah itu Pakubuwono IV, kemudian Lawrence Kohlberg. Baru Hans Jonas, ini baru 93 meninggalnya Hans Jonas. Tapi kalau susunan bukunya tetap dimulai dari Lawrence Kohlberg. Nggak tahu lah ya kalau salah baca, mohon maaf. Dia cerita tentang etika yang dipandang secara psikologis. Jadi akhirnya bunuh diri ya. Menarik itu. Jadi dia nulis tentang hubungan kondisi kejiwaan mempengaruhi perilaku moral. Akhirnya dia bunuh diri ya. Wow, baru tahu nih. Makasih Mas. Dia cerita tentang tahapan psikologisnya itu katanya gini. Pertama sensitivitas moral, kepekaan. Kemudian penilaian moral atau pertimbangan moral. Itu udah mulai pikiran. Kalau pertimbangan berarti kognitif kan. Ini yang bener yang mana gitu. Ketiga motivasi moral. Berarti dia ada dorongan dari dalam. Gue mau melakukan kebaikan. Nah yang keempat implementasi moral. Itu gabungan tiga. Yaitu sensitivitas, penilaian dan motivasi. Digabungkan plus situasi konkretnya. Itu diimplementasikannya. Nah Lawrence Kohlberg ini. Tapi kok dia nggak ditulis ya. Harusnya ditulis itu. Itu informasi penting. Kalau akhirnya dia bunuh diri ya. Dia cerita bagaimana Lawrence ini mengambil teorinya Sigmund Freud ya, bahwa id, bacanya id ya, ide gitu ya, id, ego dan superego ya. Jadi bagaimana aslinya kita itu adalah pengen sederhana, kita itu hanya pengen dapat kenikmatan atau nggak mau sakit gitu kan. Kalau ego itu kenyataan, superego itu sistem moral, moralitas dan idealisme. Kemudian teorinya Jean Piaget, dia teori perkembangan kognitif itu pertama 0 sampai 2 tahun itu fase sensor motor, terus 2 sampai 7 tahun ini kayaknya parenting banget ya, preoperasional, terus konsert operasional itu 7 sampai 11, formal operasional itu 12 tahun. Ini kayaknya kalau bahasa agama pas usia balik gitu ya, usia balik pas 12 tahun. Ini versi Jean Piaget. Kemudian Abraham Maslow dia cerita kalau si Lawrence ini menggunakan teori Abraham dengan moralitas berhubungan dengan aktualisasi diri. Yang hierarki kebutuhannya Abraham Maslow kan puncaknya di aktualisasi diri. Nah, ketiganya itu dijadikan dasar untuk merancang gagasan tentang tahapan perkembangan moral. Lawrence Kohlberg ya, itu neliti 72 anak, diteliti sepanjang 20 tahun. Jadi diteliti sama Lawrence itu menjadi akhirnya ketemu 3 level dengan 6 tingkat. Jadi setiap level itu 2 tingkat. Jadi pas ya, 1, 2 di level 1, 3, 4 di level 2, 5, 6 di level 3. Level 1 itu prakonvensional, dia fokus, kita itu cenderung fokus kenyamanan diri. Di situ tuh ada tingkat hukuman dan kepatuhan. Tingkat kedua tingkat keuntungan personal. Udah mulai mikir untung apa enggak gitu ya. Nanti di level kedua konvensional itu melihat orang lain, nggak sekedar diri, tapi mulai lihat orang lain. Kalau di satu kelompok tertentu, gue nyesuainya gimana ya? Nah, itu di tingkat ketiga. Tingkat keempatnya, dia mulai mengikuti ketertiban sosial, jadi aturan sosial. Di level 3-nya post konvensional, dia fokus pada prinsip dan nilai. Jadi udah mulai kenal prinsip dan nilai. Itu bisa kontrak sosial atau prinsip etik universal. Ini sudah tingkat di level 3-nya. Nah, panjang lebarnya Lawrence itu ketika ada tingkat-tingkatan moralitas ya. Problemnya itu adalah dilema
dilema, bahasanya dilema moral. Dilema moral itu saat orang yang pasti tidak di tingkat yang sama ketemu, ya kan? Yang masih nyari untung sama yang berpikir sosial kan beda kan? Kan akhirnya jadi masalah itu. Nah, masalah itulah yang membutuhkan keputusan moral. Di keputusan moral itu menurut Lawrence Kohlberg itu butuh pertama kemampuan empati, kedua moralitas keputusan, dan ketiga iklim moral. Jadi kayak ini udah jelas. Makanya aku ngeliat mengapa si Farudin Faiz naruh di depan ini karena yang teoritis banget di Lawrence Kohlberg ini. Dan cara ngebangunnya dia ngasih solusi. Pertama teladan. Menurut Lawrence, moral itu paling gampang ada teladannya. Jadi ada yang menurut kita itu udah orang baik itu. Kedua, ada diskusi dilema moral. Jadi ada perbincangan ngomongin kalau dilema moral, kalau ada pertemuan antara tingkatan moralitas yang berbeda tadi kan, nah itu diperbincangkan. Solusi ketiga malah terlalu ini sih menurut dibutuhkan lembaga gitu. Jadi ada intuisi yang menerjemahkan prinsip moral dalam wujud nyata. Apa ini? Mungkin P4 ya undang-undang ya. Semacam itu ya. Ini Lawrence Kohlberg. Kedua, Hans Jonas. Kohlberg, benar ya? Kalau Hans Jonas ini paling muda di antara 4 yang diambil Farudin, dia paling muda. Dia 1903 meninggal 1993. Semoga nggak bunuh diri lagi nih, nggak kan? Nggak ya, 23. Setakut nih emang ternyata, waduh. Ya, 90 tahun. Karena 03 sampai 93. Hanya cukup tua. Kalau yang Lawrence tadi cuma 60 tahun. Judulnya Etika Masa Depan. Jadi Hans Jonas ini yang dia tuliskannya Etika Masa Depan. Dimulai dengan kegelisahan apokaliptik teknologi, agak-agak lebih sih menurutku ya. Tapi ya benar sih. Jadi teknologi ini pada kenyataannya kan akhirnya ya kan nilai-nilai moralitas kegeser gitu. Misalnya sopan santun yang dulu itu luar biasa ya dulu. Zaman saya kayaknya termasuk yang masih kepala sekolah datang kalau naik sepeda kita samperin sampai gerbang itu kan, kita ambilin sepeda dan tasnya gitu ya. Dulu zaman saya gitu. Kayaknya di sekolahan Mas Bang Fikri sama ya. Tiba-tiba semua bergeser. Di sini diceritakan sih bagaimana geser ke gawe, orang ketemu nggak saling nyapa itu wajar karena kan ngeliat di handphone gitu. Nah, menurut dia itu meresahkan gitu. Terus dia mengangkat Hans Jonas mengangkat Max Weber yang mengangkat etika tanggung jawab versus etika kehendak baik. Jadi tapi pendekatan Hans Jonas itu justru di etika tanggung jawabnya. Bagaimana kebaikan itu ternyata nggak sekedar buat kita, nggak sekedar buat saat ini, tapi tentang masa depan, tentang kemanusiaan secara utuh. Dua prinsip. Ini nggak benar kalau nggak bunuh diri, karena ini menyelisih dari yang tadi bunuh diri ya. Karena kalau menurut Hans Jonas itu dua prinsip kemanusiaan itu dua. Pertama, manusia tidak berhak menghancurkan diri sendiri. Yang kedua, manusia itu harus ada. Karena semesta itu yang tanggung jawab dia, manusia gitu. Jadi, nanti moralitas ini menurut beliau itu ya moralitas itu penting untuk keberlanjutan manusia. Gitu. Jadi, menurut dia ini salah satu pandangannya dia ya. Ketika bicara tentang untuk masa depan, lebih baik kita itu mendahulukan ramalan negatif. Ya, ramalan justru mendahulukan. Jadi ketika orang di sini Farudin ngomong tuh, saat orang ngomongin positive thinking, Hans Jonas itu justru ramalan negatif itu didahulukan. Contoh misalnya ketika ngomongin etika lingkungan gitu. Ya harus dibahas ya bagaimana pemanasan global, kalau pemanasan global apa yang terjadi. Yang nggak enak-enak harus dibahas saat ini. Sehingga kita menyelamatkan keberlanjutan manusia itu dengan mitigasi risiko lah gitu ya. Mungkin kalau bahasa usul fikihnya gimana tuh Bang, yang dahulukan menghindari madharat daripada mencari manfaat gitu kan. Mungkin gitu. Ini Hans Jonas sudah mirip sama itu. Kemudian etika masa depan itu kan namanya etika masa depan nih teorinya Hans Jonas ini, karena kita baik sekarang ini karena tanggung jawab kita sama masa depan kita gitu. Anak-anak turun kita. Etika masa depan itu bukan timbal balik menurut Hans Jonas. Jadi nggak terus kita begini karena leluhur kita udah baik hati sama kita gitu. Bukan karena itu, karena bisa jadi leluhur kita merusak alam gitu kan. Tapi kita tetap harus menyelamatkan gitu.
Jadi ini bukan timbal balik versi Hans Jonas. Tanggung jawab itu adalah keterpanggilan. Wes, ngeri banget ya. Luhur sekali nih Hans Jonas ya. Nah, termasuk yang tadi yang sempat di notice sama Bang Faisal, Immanuel Levinas. Nah, dia mengkritisi Immanuel Levinas dengan etika tanggung jawabnya ya. Kan kalau Immanuel Levinas itu salah satunya gini. Kita ini harus memiliki keterpanggilan untuk orang lain, memberikan layanan gitu. Emang kayaknya religius ya Levinas ini. Dia jadi kalau ada orang lain ya kita berikan yang terbaik gitu. Nah, itu udah bagus, tapi menurut Hans Jonas belum cukup. Kan itu orang lain. Bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah kita temuin? Misalnya anak cucu kita. Gitu. Jadi dia mengkritisi itu. Jadi kalau mau berbuat baik bahkan pada mereka yang belum ada di muka bumi ini. Jadi kesadaran bahwa waktu kita di dunia ini terbatas menjadi titik pijak untuk menghitung apa yang bisa kita lakukan. Wow ya. Karena pendek ya. Oke, cukup. Itu tokoh kedua. Tokoh ketiga, Al-Ghazali. Al-Ghazali lebih tua, yaitu 1111 ya meninggalnya. Judulnya oleh Farudin Faiz ditulis di babnya Al-Ghazali ini Etik Religius Filsafat Akhlak. Jadi buku filsafat etika. Ini ada buku yang sebenarnya saya juga ada di rak tapi belum tuntas saya resapi ya. Buku filsafat etika Islam antara Ghazali dan Immanuel Kant. Itu ada, ini termasuk dinukil ya. Bagaimana agama tanpa etik itu kering, bagaimana etik tanpa agama itu hambar. Oke, nah terus karena Ghazali di sini diceritakan bagaimana akhlak, kan moralitas kayaknya kecampur dengan akhlak kalau di sini jadi pengertiannya. Akhlak itu diulas sama Farudin ada dua kata, kholak sama huluk. Kholak itu bentuk fisik. Jadi kayak saya diciptakan laki-laki, kakak perempuan itu kholak. Itu ijbari. Itu sudah ditetapkan. Nggak bisa pesan pendek, jelek, ganteng. Nah, kulit putih, kulit hitam itu udah ditetapkan. Kholak. Tapi huluk itu di dalamnya. Nah, itulah yang harus kita bangun. Karena itu akhlak itu targetnya husnul huluk gitu, baiknya huluk gitu. Jadi kalau huluknya rapi walaupun mukanya jelek, kan ada kalimat gitu, dia mah inner beauty gitu. Jadi beauty-nya dari dalam, itu huluk. Nah, husnul huluk ini ada lima tahapan oleh Ghazali, yaitu pertama dia pribadinya bahagia. Pribadi bahagia dulu. Kedua, kalau ketemu orang lain dia membahagiakan. Itu level keduanya. Level ketiganya auranya positif. Kalau ketemu langsung. Bukan aura negatif. Kenapa tiba-tiba jadi akut gitu. Kemudian yang ketiga itu nggak pernah ngeluh. Karena dia udah redo aja lah sama apapun. Nah, itu level 3. Level 4 dia bisa menahan diri. Jadi kalau misalnya dalam posisi yang benar pun kan dia bisa menyerang yang salah kan. Dia menahan diri karena dia menghitung ada hal baik lain di luar itu kalau dia tahan. Nah, itu level 4. Nah, level kelima tidak lagi terpengaruh oleh kondisi sekitarnya. Jadi dia berbuat baik, ya berbuat baik aja. Sebenarnya kalau di sini agak ada yang itu ya Pak, yang kayak misalnya ular jangan jadi, itu Ghazali juga kayaknya. Jangan jadi ular. Ular itu mau dibaikin, mau dijahatin tetap gigit. Jangan jadi anjing. Anjing itu kalau dibaikin dia baik, kalau dinakalin dia nakal. Tapi jadi manusia itu dibaikin baik, dijahatin baik, katanya gitu. Agak berat sih ini. Ini level kelima katanya. Level moksa. Iya. Manusia sih itu. Kalau ditambah pipi kiri kasih pipi. Iya tuh, ada kan, ada di Bible kan, ada di Bible loh. Kalau di Ihya Ulumuddin ini ada pengertian akhlak yang saya seneng karena dulu waktu belajar itu kayaknya ini asik nih gitu. Ajaran almarhum bapak saya ngajarinya gitu. Akhlak itu sesuatu yang kalau kamu lakukan itu mudah, ringan dan spontan. Hal baik tapi mudah, ringan dan spontan. Nah, itu akhlak. Kalau kamu masih maksa itu belum katanya gitu. Nah, itu ada di Ihya, di sini juga dinukil. Bagaimana lo melakukan sesuatu itu spontan. Kemudian karena apa? Karena akhlak itu bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar kodrat, bukan sekedar pengamalan, tapi dia adalah
Nah, ini kayaknya perlu, kalau saya salah baca ya. Hai a'rasikha finnas, apalah ya bahasa Arabnya. Keadaan jiwa yang mantap. Jadi akhlak itu keadaan jiwa yang mantap. Jadi dia nggak goyang dalam kondisi apapun. Dia akan stabil dan spontan. Oke, nyawa etika dalam menurut Ghazali bukan di akal, melainkan di hati nurani. Memang ada endingnya sebenarnya, tapi itu bentuknya dia sufi banget. Kata Ghazali, tujuan akhir akhlak itu justru memutuskan diri kita dari cinta dunia. Jadi kepada cinta. Nah, wow, itu tujuan akhlak. Ini Ghazali. Gue nggak usah ikutan gitu ya. Oke. Itu Ghazali. Nah yang keempat, Pakubuwono IV. Ini aku juga agak, kok Pakubuwono IV yang diambil, tiba-tiba Jawa gitu ya. Jawa, dia nulis namanya Serat Wulang Reh. Ini kalau secara etimologis Wulang Reh itu wulang itu ngajar, reh itu perintah atau tujuan. Jadi ajaran lah sebenarnya, inti Wulang Reh itu ajaran. Nah, yang saya sebenarnya kritisi Fahrudin ya. Mengapa Fahrudin Faiz setelah Ghazali Pakubuwono IV gitu. Aku ngerasa kurang ini. Kenapa? Karena Pakubuwono IV ini sebenarnya penganut Al-Ghazali banget. Kalau salah satunya Wulang Reh itu ya Bang. Serat Wulang Reh itu sebenarnya itu hanya versi Jawanya kitabnya Al-Ghazali. Judulnya Ayyuhal Walad apa gitu. Itu hanya seperti tanda petik ya, seperti kayak terjemahan versi Jawanya. Jadi sebenarnya pemikiran mereka nggak serupa dong gitu. Tulisan ulang ya. Iya, seperti rilis ya. Remake. Remake. Jadi ya gitulah isinya tentang ajaran-ajaran kebaikan Jawa. Di bukunya Fahrudin Faiz ini bahkan dinukil Dandang Gulo, ya tembang-tembang mocopat yang mengandung nasihat itu dinukil sama dia. Banyak ya, tapi nggak usah ceritain satu-satu. Ini jadi pengantar tidur seperti salah satu aja ya. Dinyanyiin satu boleh. Aduh. Biar kita ketiduran, Coba ditembang satu Mas. Aku nggak bisa nyanyinya, aduh. Salah satunya yang ini deh, yang cerita tentang. Padahal ibuku tuh guru tembang loh, tapi saya nggak bisa nembang loh. Aduh, malu. Ya dulu waktu buat ngambil nilai doang ya. Ngambil nilai dulu harus bisa nembang dulu SD dulu kan. Setinggi apapun ilmu tidak akan menjadi berharga tanpa sopan santun. Wah itu ada di Wulang Reh. Tapi bahasa Jawa. Kalau nembang itu berarti PK-nya udah mau datang itu. Tiba-tiba hihihi gitu. Ada simbol kesombongan dalam Serat Wulang Reh yang disimbolkan, yaitu gajah, ular dan kijang. Gajah, ular, kijang. kijang. Kijang Innova. Bukan Bang, ya kijang lah. Gajah itu adigang. Kan adigang, adigung, adiguno. Nah, adigang itu adalah kesombongan yang lahir karena kekayaan. Adigang. Adigung, kesombongan yang lahir karena ilmu. Kenapa ular lambang ilmu? Katanya dia keluar bisanya kan. Kan orang berilmu itu kata-katanya seperti berbisa kan. Membuat orang tercekat. Lalu adiguno itu kijang. Kijang itu kan lincah ya. Terus dia terampil ya. Jadi sombong karena keterampilannya. Itu juga nggak boleh. Intelektual ya. Intelektual lebih ke adigung. Kalau keterampilan ini apa ya? Skill gitu loh. Skill. Lawannya Musa semua udah itu ya. Ya, betul. Ini kayaknya, oh ya ada loh perbincangan tentang Nabi Musa tadi di Al-Ghazali. Udahlah, ntar baca sendiri ya. Ada beberapa kisah Nabi-Nabi juga di sini. Gimana? Enggak, ini yang Musa sama Khidir ya? Kan lawannya dia kan, Firaun itu kan ada orang pintarnya. Oh, lawannya Musa. Ada orang kayanya, ada Haman. Haman itu politisi, Firaun itu penguasa, raja. Teknokrat ya. Kalau Korun itu pengusaha ya. Itu lawannya Musa semua. Moses ya Bang, kalau di Bible Kak. Oke, itu aja sih kayaknya. Terus ada apa ya? Oh, ada kalimat yang asik apa ya? Keterikatan pada dunia menyebabkan batin tidak tenang. Nah, ya. Mirip sama Ghazali kan? Ya karena emang sebenarnya menurut saya Pakubuwono IV ini Al-Ghazali banget. Yang menarik memang karena beliau adalah seorang raja. Jadi seorang raja tapi dia begitu. Bahkan ada kalimat yang tidak boleh. Kita boleh aja menguasai dunia, tapi jangan sampai dunia menguasai kita. Memperbaiki dimensi batin secara individu, sosial, dengan berpedoman syariat. Itu closingnya di bab yang terakhir Pakubuwono IV. Ya demikian.
obrolan tentang moralitas versi Fahrudin Faiz, mengambil 4 tokoh, kayaknya juga menggambarkan. Kalau perihal bukunya layak direkomendasi apa enggak, ya tadi Bang, dia lisan menuju tulisan, ada plus dan minusnya. Kalau saya sih mungkin karena lisan ya, jadinya malah kayak gampang dicerna.